bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi para jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan. Diawali salam dan sholawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu, kami persilahkan. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi para jamaah wanita yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan. Diawali salam dan sholawat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam Bu Yahya. Ini maaf, pertanyaan saya mungkin melenceng dari tema gitu, Pak Ustadz. Boleh ya? Boleh. Gini, saya ini menikah, mempunyai anak 4. Alhamdulillah. Awal sih menikah, suami saya masuk Muslim, kan beda keyakinan. Dan setelah lama berumah tangga, setelah 30 tahun, akhirnya saya bukan mengundurkan diri, saya meminta cerai karena selama berumah tangga sama saya, dia tidak pernah melaksanakan ajaran Islam. Kesatu itu, kedua, yang jadi pertanyaan saya gini Pak Ustadz, anak saya kan 4, yang 2 dipaksa diambil oleh mertua saya dan sekarang keadaannya keluar dari akidah Islam gitu. Gimana pertanggungjawaban saya nanti di hadapan Allah di akhirat Pak Ustadz? Baik. Itu aja Pak Ustadz, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu biar berlalu. Tidak mungkin kita putar kembali lalu Anda menjadi perawan lagi lalu memilih seorang ustadz suamimu, bukan. Sudah, yang lalu biar berlalu. Tinggal apa yang hendaknya kita lakukan saat ini. Waktu Anda memilih beliau, Anda tidak melihat, tidak membaca kalau akan ada kejadian semacam ini. Kalau Anda tahu tidak akan mungkin Anda melakukannya, tandanya adalah kesedihan yang Anda rasakan saat ini. Baik, sekarang hiburlah hati Anda saat ini dengan cara apa? Itu adalah tanggung jawab Anda, iya, karena anak Anda bagian daripada kehidupan Anda. Pertama, mintalah ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Yang kedua, berusahalah semaksimal mungkin untuk merayu kedua anak ini dengan bermacam-macam cara. Pertama, merayu, memohon kepada Allah terlebih banyak, doa untuk dia. Kemudian dia hari ini tidak perlu ceramah dari Anda, supaya Anda tidak tampak sebagai seorang yang cerewet depan seorang anak. Cukup Anda menyapa dia, sayang, umi kangen, umi rindu, mama kangen, mama rindu. Tampakkan kalau Anda punya kasih sayang kepada dia, karena dia sekarang di wilayah yang mungkin di sana lebih lembut dari Anda, mungkin lebih kasih dengan Anda. Tinggal Anda bersaing untuk mengambil hatinya dengan kelembutan Anda. Diniati bahasanya saya lembut kepada dia untuk saya rayu masuk Islam, dan ada berjuang terus berusaha. Yang penting tidak boleh putus asa. Kalau Anda sudah maksimal di dalam berjuang, termasuk ya nasihati kalau dia pesan-pesan dengan kebaikan. Kalau ada kesempatan bertemu, masih bisa bertemu dengan anak? Masih bisa bertemu dengan anak? Bisa? Nggak bisa. Dengan panjatan doa dan berjanjilah suatu ketika kalau bertemu, aku akan bawa anakku dalam kebaikan semaksimal mungkin. Dengan hartaku akan aku habiskan untuk menyelamatkan anakku. Selagi Anda bercita-cita mulia seperti ini, Allah sudah tahu, Allah Maha Pengampun. Yang menjadi masalah Anda cuek, nggak peduli. Tinggal jaga yang masih 2. Dan 2 ini kekuatan bagi Anda untuk merayu saudara-saudarinya. Anda punya kekuatan selain ini. Dan tampakkan akhlak mulia Anda depan anak-anak. Bisa jadi, biarpun suami itu sudah tidak menjalankan, tapi tidak murtad kan dia, suami? Murtad, kembali kepada Allah, semoga Allah kembalikan kepada Islam lagi. Sudahlah, biarkan dia. Baik, itu pun Anda tidak boleh setiap saat mencaci dia, karena cacian itu tidak menjadikan semakin indah diri Anda. Cukup kalau ketemu anak, nggak usah ceritakan tentang ayahnya. Cukup Anda bermesraan dengan anak, cerita yang indah dengan anak, itu saja. Lakukan, Allah Maha tahu. Hari ini bukan waktunya kita memaksa, nggak ada. Dia bukan robot yang boleh Anda program, ini iman, ini sholat, ini nggak bisa. Dia bukan robot, dia anak yang punya hati, punya pikiran, punya perasaan. Maka Anda harus bicara dengan akalnya, bicara di hadapan dengan hatinya dan perasaannya.
Harus Anda ajak bicara semuanya itu. Dan Anda terus, selagi Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, Anda tidak ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggal sekarang tingkatkan kedekatan Anda kepada Allah, jauh dari kemaksiatan. Allah Maha Kasih. Yang dua, sisa anak yang dua, rawat dengan sebaik-baiknya. Jadikan dia pasukan Anda untuk menarik kembali saudara-saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.